Ya dipancung, pancung gini bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Beci dimanapun berada. Merdeka. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdu dalam program podcast kita Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Untuk sesi podcast kali ini sangat spesial karena dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75. Jadi setiap minggu nanti kita akan mengangkat kisah perjuangan dan sosok pahlawan asli dari Bengkulu. Dan di depan saya telah hadir abang yang paling ganteng pada hari ini. Beliau adalah putra daerah asli dari Bengkulu dan juga pegawai Bea Cukai Bengkulu. Di depan saya telah hadir Bang Ahmad Fariza. Assalamualaikum abang, sehat abang? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Tos dulu bang, merdeka bang? Merdeka. Baik. Bang, pada hari ini kita mau ngobrol tentang sosok kepahlawanan dari Bengkulu nih bang. Betul. Kira-kira kita mau ngobrol tentang siapa nih bang? Hari ini kita akan ngobrol sosok pahlawan dari Bengkulu, tepatnya dari Bengkulu Selatan ya. Jadi beliau ini bernama Abdurrahim Damrah. Abdurrahim Damrah, Ya. Oke. Nah, beliau ini kira-kira hidup pada tahun berapa bang? Beliau hidup pada tahun 1930-an, tepatnya pada masa transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Nah, oke. Betul. Nah, bisa kasih gambaran nggak bang ke sahabat BC semua? Jadi kemarin itu, bukan kemarin, maksudnya dulu ya bang ya. Iya. Jepang itu masuk ke Bengkulu itu gimana bang? Sama kondisi masyarakat pada saat itu ketika dijajah Jepang itu gimana bang? Mungkin bisa kasih gambaran bang. Baik, untuk gambaran Jepang masuk ke Bengkulu itu sebenarnya berawal dari pergerakan Jepang dari kota Palembang. Jadi Jepang masuk ke kota Palembang itu tepatnya tanggal 12 Februari 1942. 42, oke. Ya, 1942. Kemudian pasukan Jepang terus mengejar dan mendesak pasukan Belanda. Hingga akhirnya dikejar sampai ke Bengkulu dan masuklah tentara Jepang itu ke Bengkulu ini pada tanggal 14 Februari 1942. Oke. Ya. Jadi pergerakan tentara Jepang sampai ke Bengkulu ini itu ternyata dikomandoi oleh Komandan Matijo. Siapa? Komandan Matijo. Matijo itu orang Jawa apa Jepang, bukan. Jadi ini memang aksennya aksen Jawa ya gitu. Cuma sebenarnya ini benar orang Jepang. Orang Jepang. Komandan Matijo ya. Saya pikir Matijo kayaknya ini orang Jawa nih kayaknya. Bukan ya. Jadi memang benar-benar komandannya pasukan Jepang kala itu. Namanya Matijo. Matijo. Siap. Lanjut bang. Jadi Matijo ini membawa setidaknya kita katakanlah 3 peleton lah ya. Kalau dibilang pasukan terlalu besar. Jadi membawa 3 peleton. 2 peleton dikonsentrasikan di Pasar Bawah. Pasar Bawah nih di Bengkulu Selatan maksudnya? Iya, Bengkulu Selatan, Kota Mana. Dulu Pasar Bawah itu namanya Dusun Tua. Nah, sedangkan satu peleton lagi ini dikonsentrasikan di Dusun Kinal, Kaur sekarang. Di Kabupaten Kaur seperti itu. Jumlah pasukannya sendiri sebenarnya untuk dihitung per peleton itu 30 kali 3, jadi sekitar 90 orang ya. Cuma segitu doang ya bang ya? Iya. Tapi walaupun cuma 90, tapi memang sulit untuk menghadapi Jepang ini. Oh gitu bang ya? Ya, karena minim persenjataan kita. Waktu itu rakyat Bengkulu Selatan itu khususnya dalam menghadapi Jepang itu minim persenjataan. Dan juga kedatangan tentara Jepang ini sebenarnya tidak seperti menyambut kedatangan tentara Belanda penjajah sebelum Jepang ini. Karena Jepang itu masuk ke Bengkulu tanpa ada perlawanan sedikit pun dari rakyat Bengkulu. Bisa gitu ya bang ya? Ya, jadi saya gambarkan begini. Jepang itu masuk ke Bengkulu, mereka itu bisa melakukan propaganda, memposisikan mereka itu sebagai saudaranya bangsa Indonesia ini sendiri. The brother lah bang ya? Ya, seperti itu. Jadi propaganda yang mereka mainkan itu diantaranya yang sudah tidak asing lagi ya tentunya, ya semboyan gerakan 3A. Apa 3A apa tuh? Gerakan 3A itu yaitu Jepang pemimpin Asia. Ya, kemudian Jepang pelindung Asia. Dan satu lagi itu Jepang cahaya Asia. Nah ini semboyannya ini. Jadi gerakan 3A itu lebih dikenal seperti itu. Makanya rakyat Bengkulu pada waktu itu, rakyat Bengkulu Selatan itu khususnya tidak melakukan perlawanan apapun. Karena mengapa? Saya ingat
saya menemukan bacaan ini tepatnya di sebuah tulisan prasasti ya di Benteng Marlborough itu. Jepang masuk ke Bengkulu itu mereka mengumandangkan istilahnya, meneriakan semboyan Banzai Dai Nippon, Banzai Indonesia. Weh, apa itu, Bang? Jadi artinya jayalah Jepang, jayalah Indonesia. Oh, jadi gimana caranya biar kayak The Brother datang lah, Bang? Iya, betul. Oke. Nah, dengan adanya semboyan ini tadi dan juga propaganda yang dibawa oleh Jepang ke Bengkulu ini tadi, sehingga mengambil hati masyarakat Bengkulu Selatan pada waktu itu. Oke. Nah, ketika Jepang masuk nih, Bang, kan dijajah tuh, Bang. Nah, itu kondisi masyarakat pada saat itu gimana, Bang? Oh ya, jadi ketika Jepang menjajah Bengkulu Selatan ini tepatnya ya, kondisi masyarakat itu pada awalnya sebenarnya baik-baik saja. Karena Jepang berusaha meraih simpati, meraih hati rakyat Bengkulu, Bengkulu Selatan khususnya, agar mau membantu Jepang ini dalam rangka menghadapi tentara sekutu. Kan waktu itu kan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Jepang kan lawannya waktu itu kan Amerika kan seperti itu dalam Perang Pasifik Raya apa gitu. Jadi Jepang berusaha meraih simpati rakyat jajahannya ini supaya mau membantu Jepang. Seperti itu. Dari sisi ekonomi sama awalnya masih baik-baik saja, namun lama-kelamaan ya, tidak hanya dari sisi ekonomi, baik itu dari segi budaya, pendidikan, akhirnya semuanya berubah. Jadi rakyat itu tertindas. Ketahuan lah busuknya lah. Seperti itu. Ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Siap. Gimana, Bang? Jadi karena kondisi yang sudah memburuk ini, rakyat disiksa, disuruh kerja paksa zaman Jepang itu disebutnya romusa ya gitu ya. Akhirnya rakyat mulai memberontak, mulai melawan. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya pasukan Jepang ini masih berusaha meraih simpati dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan militer kepada masyarakat Bengkulu, khususnya pemuda-pemuda di Bengkulu Selatan pada waktu itu ya. Karena mengapa mereka ingin ada tentara tambahan untuk menghadapi atau mengantisipasi serangan sekutu ini tadi. Jadi seperti itu. Nah, di antaranya juga persoalan budaya ya. Kita paling gampang aja anggap aja persoalan budaya. Kalau dari persoalan budaya, masyarakat diharuskan melakukan upacara yang kita sebut seikre gitu ya. Apa? Seikre. Apa itu, Bang? Nah, seikre ini ialah upacara penghormatan atau penyembahan kepada Kaisar Jepang, Tennoheika. Gimana tuh? Jadi waktu itu kan Kaisar Jepang ini Hirohito kan, gelarnya Tennoheika. Jadi dilakukan upacara penghormatan, penyembahan dengan cara kita biasa lihat tangan disusun di depan, diletakkan di lantai atau di tanah, kemudian badan membungkuk. Kayak sujud gitu, Bang ya? Iya. Seperti sujud seperti itu, tapi tidak sampai mencium telapak tangan atau tanah. Membungkuk seperti itu, nyaris. Nah, saya penasaran gini, Bang. Ketika dijajah Jepang, Bang, itu lebih tersiksa dijajah Jepang apa Belanda, Bang? Nah, ini pertanyaan yang menarik nih sebenarnya. Kita bandingkan dengan penjajahan Belanda yang 3,5 abad ya. Sementara Jepang ini tidak sampai 3,5 abad, hanya mungkin ya 3 tahun saja ya, 3,5 tahun lah kita katakan seperti itu. Jepang ini terkenal dengan kekejamannya kala itu. Kejam juga, Bang ya? Iya. Karena mengapa? Kalau dari catatan korban Perang Dunia saja, Perang Dunia Kedua itu mencapai 60 juta jiwa. Totalnya ya, diperkirakan seperti itu. Sementara Perang Dunia Pertama tidak sampai seperti itu untuk seluruh dunia. Demikian juga imbasnya di Indonesia sendiri, khususnya penjajahan di Provinsi Bengkulu, di Bengkulu Selatan waktu itu. Karena mengapa? Jepang ini kita tidak bisa katakan mengapa bisa sekejam itu. Tapi memang sudah mentalnya mereka seperti itu. Mungkin karena mereka keras atau bagaimana kan. Sehingga pada waktu itu, apabila rakyat, yang paling gampang kita ambil rakyat yang dipaksa bekerja itu sudah mulai terlihat lemah, atau mungkin sudah tidak kuat kerja lagi, itu tidak akan segan-segan dibunuh atau dipancung gitu, seperti itu ya. Ya dipancung gini bener gitu. Gitu ya, ampun Bang. Iya gitu. Nah, jadi begitulah kejamnya Jepang waktu itu. Nah, mungkin kita langsung ke ini, Bang. Sorry, saya terlalu semangat ya. Ampun Bang. Nah, saking kekejamannya kekejamannya Jepang itu yang sangat menyiksa rakyat gitu, Bang. Mungkin
muncullah sosok pahlawan di Bengkulu ini Bang ya. Ya, betul. Salah satunya Abdurrahim Damrah ini. Ya, Bang. betul, Abdurrahim Mungkin Damrah. kasih ini Bang gambaran kisah ke sahabat BC semua. Abdurrahim Damrah ini kemarin tuh perjuangannya gimana Bang? Ya. Jadi Abdurrahim Damrah ini adalah saudaranya dari Hasanuddin Damrah. Siapa beliau nanti di akhir akan kita kasih tahu bocorannya. Jadi Abdurrahim Damrah ini sebenarnya adalah pemuda dari Bengkulu Selatan. Namun dia telah mendapatkan pelatihan dari tentara Jepang disebut dengan Gyujun, Gyugun ya, seperti itu, Gyuhun. Nah, seperti itu. Itu mendapatkan pelatihannya tuh di daerah Pagaralam. Jadi mendapatkan pelatihan kemiliteran dari tentara Jepang di Pagaralam. Namun lama kelamaan sebenarnya hasil daripada pelatihannya ini digunakan beliau untuk melawan balik Jepang. Ya. Dalam perjalanannya ke Bengkulu Selatan. Nah, tepatnya ini momennya ketika menjelang kemerdekaan. Jadi selama perjalanan beliau menuju Bengkulu Selatan ini beliau dicegat oleh tentara Jepang. Jadi tentara Jepang ini mengira beliau ini adalah orang biasa. Tetapi beliau menunjukkan sebuah dokumen, seperti apa dokumennya kita tidak tahu persis ya. Jadi menunjukkan sebuah dokumen di mana dokumen itu menyatakan bahwasanya Jepang telah kalah melawan sekutu dan Indonesia telah dinyatakan merdeka. Ya, seperti itu. Karena Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena tragedi Hiroshima dan Nagasaki, seperti itu. Beliau pun melanjutkan perjalanan menuju Bengkulu Selatan. Nah, di Bengkulu Selatan, beliau diangkat sebagai pemimpin perjuangan untuk mengusir Jepang. Jadi perlu kita ingat ya, walaupun sudah merdeka 17 Agustus 1945 itu, sebenarnya Jepang tuh belum tahu. Jepang di Bengkulu Selatan itu belum tahu bahwasanya mereka sudah kalah dan Indonesia sudah merdeka, seperti itu kan. Jadi mereka masih beranggapan mereka adalah penguasanya yang menjajah Bengkulu Selatan. Ketika sosok Abdurrahim Damrah ini tadi didaulat sebagai pemimpin, beliau memulai pergerakan untuk melawan Jepang ini tadi. Pergerakan melawan Jepang ini tidak serta-merta dengan pergerakan perang saja. Karena kenapa? Memang disadari bahwasanya kita kalah persenjataan ya. Ya, pada waktu itu. Sementara Jepang sudah menggunakan persenjataan yang bisa dibilang lebih canggih. Nah, jadi perjuangan beliau ini bersama rakyat Bengkulu Selatan dalam melawan Jepang ini itu benar-benar tidak mudah. Karena selain faktor kalah senjata, juga harus menyatukan berbagai kelompok dan elemen masyarakat pada waktu itu. Seperti itu kan. Jadi perjuangan beliau ini puncaknya ketika beliau ditangkap oleh tentara Jepang dan ingin diasingkan, bukan ingin ya, dan akan diasingkan oleh tentara Jepang ke kota Bengkulu ini. Dari mana ke Bengkulu? Nah, seperti itu, dari mana ke kota Bengkulu. Di tengah perjalanan ini beliau itu selama dalam masa istilahnya itu ya ditahan lah. Ya, ditahan itu dibungkus dengan kain. Bukan kain ya, tikar tepatnya. Tikar dari daun pandan itu. Jadi beliau dibungkus. Setelah disiksa itu Bang ya? Iya. Akhirnya muncul tentara Jepang yang lainnya yang mengabarkan ke pasukan Jepang yang membawa Abdurrahim Damrah ini tadi. Mengabarkan bahwasanya kita telah kalah. Ada perintah kita harus mundur dari Bengkulu. Ya, seperti itu. Jadi ada perintah harus mundur dari Bengkulu dan akhirnya Abdurrahim Damrah dibuang di dalam perjalanan itu, langsung dibuang di pinggir jalan begitu saja. Mungkin orang Jepangnya daripada gua bawa ini orang ini mending gua buang aja ya Bang ya. Kira-kira gitu ya. Repot-repot buang aja lah Bang. Oke, siap-siap lanjut Bang. Jadi dibuang masih terbungkus itu tadi tikar tadi dan akhirnya ditolong oleh masyarakat sekitar. Ditolong oleh masyarakat sekitar hingga akhirnya benar-benar terusir Jepang dari Bengkulu. Barulah beliau melanjutkan lagi perjuangannya yang berikutnya, yaitu agresi militer Belanda. Ya, itu yang beliau juga ikut berperan di sana. Agresi militer Belanda ikut berjuang juga Bang ya? Betul ya, karena beliau mengalami fase itu ya, dari fase penjajahan Jepang dan juga fase agresi militer Belanda gitu. Siap. Nah, saya mau tanya nih Bang. Nah, setelah perjuangan, maksudnya masa perjuangan dari ketika masa Jepang kemudian masa agresi Belanda telah selesai nih Bang. Nah, kemudian Bapak Abdurrahim Damrah nih kegiatannya apa Bang? Ini pertanyaan yang juga tidak kalah menarik ya. Biasanya orang kalau sudah pensiun ya pensiun saja kan, atau sudah berakhir sesuatu yang diperjuangkan sudah istirahat saya.
tetapi beliau tidak. Abdur Rahim Damrah ini mempunyai saudara, tepatnya kakaknya. Kakak beliau ini bernama Hasanuddin Damrah. Hasanuddin Damrah adalah tokoh pelopor pendidikan Bengkulu Selatan. Oh, ya. Okay. Hasanuddin Damrah, kakaknya Abdur Rahim ini tadi sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan pada waktu itu. Pada saat sesudah agresi militer Belanda, Indonesia sudah benar-benar merdeka ya maksudnya. Nah, Hasanuddin Damrah diangkat menjadi kepala SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kemudian Abdur Rahim Damrah diangkat menjadi kepala SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, menggantikan posisi kakaknya. Nah, beliau ini bisa dibilang memang tidak seterang-terangan perjuangan kakaknya dalam memperjuangkan pendidikan di Bengkulu Selatan. Tetapi beliau adalah salah satu orang yang berada di belakang kakaknya juga yang mendukung perjuangan kakaknya. Nah, yang jadi menarik gini Bang Ari, berarti sahabat BC ternyata tokoh ini ternyata tidak hanya sebagai tokoh perjuangan aja Bang ya, tapi juga tokoh yang memajukan pendidikan di Bengkulu. Yang menariknya saya melihat gitu sih Bang. Jadi beliau ini turut berperan berjuang bersama kakaknya dalam membantu memajukan pendidikan di Bengkulu Selatan. Mungkin tidak hanya pendidikan Bang ya, mungkin ekonomi juga Bang. Betul, ekonomi juga dan juga ya pada waktu itu yang menatah kembali kehidupan masyarakat karena beliau ini adalah salah satu sosok panutan. Seperti itu. Siap. Ya. Ini menarik sahabat BC karena memang boleh saya minum ya? Boleh Bang. Jadi memang Abdur Rahim Damrah ini ternyata tidak hanya tokoh yang berjuang dalam peperangan tapi juga mewujudkan pendidikan dan perekonomian di masyarakat di Bengkulu ya Bang ya. Siap. Yang menarik gini Bang, saya baru tahu nih ternyata ada sosok pahlawan dari Bengkulu atau yang namanya Bapak Abdur Rahim Damrah nih Bang. Mungkin beliau masih hidup Bang atau masih udah gugur, udah meninggal Bang masih Bang? Sudah meninggal. Oke, baik. Ya mungkin yang jadi satu titik poin kita nih Bang Ari, pahlawan yang mungkin tidak hanya Abdur Rahim Damrah ya Bang, yang mungkin banyak pahlawan yang telah gugur di sana di dalam perjuangan yang mungkin kita sampai saat ini tidak tahu Bang namanya siapa Bang. Yang benar nggak Bang, yang mereka berjuang tidak hanya, maksudnya berjuang tidak ada tujuan apa Bang. Cuman tidak mengejar pangkat, tidak mengejar jabatan, tidak mengejar harta. Cuman ikhlas lillahi ta'ala, cuman demi mendapatkan tujuan Indonesia merdeka. Benar nggak Bang? Nah inilah sebagai kita sahabat BC, sebagai penerus bangsa, generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini ya Bang ya, dengan mengarahkan segala potensi menuju Indonesia maju. Benar nggak Bang? Nah, dan jangan sampai terpecah belah juga ya Bang ya. Nah, cuma gara-gara sama masalah politik, masalah cewek ya Bang, masalah pacar sampai terpecah belah ya dan Bang. Yang jelas begini, yang jelas tidak hanya kita itu menikmati kemerdekaannya saja, tapi bagaimana kita itu mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu bentuk penghargaan kita terhadap para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini sendiri. Jadi gitu sahabat BC ya. Jadi jangan lupa kita sebagai penerus bangsa, generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan ini, mengarahkan segala potensi ya Bang ya. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini memang kita harus bersatu padu, jangan terpecah belah. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa membangun Indonesia bisa lebih maju lagi Bang Arya. Siap. Kami mengucapkan terima kasih Bang Ari telah hadir dalam program podcast kami, dalam program podcast Ngopi Asik, ngobrol inspirasi dan informasi menarik. Dan untuk menutup sesi podcast kita kali ini Bang, kita ada tagline nih Bang. Jadi kita ngajak, karena nama program kita Ngopi Asik, jadi kita ngajak sahabat BC semua untuk jangan lupa ngopi hari ini Bang. Jadi caranya gini Bang, nanti jangan lupa ngopi hari ini. Jadi kita angkat gelas bareng-bareng. Saya coba. Kita angkat, 1, 2, 3. Jangan lupa ngopi hari ini. Oke, bisa ya Bang ya. Oke, kita lagi. Siap. 1, 2, 3. Jangan lupa ngopi hari ini. Saya Muhammad Abduh. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.